Assalamualaikum. Hai anak-anak, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, pada pembelajaran kali ini kita memasuki bab 3, akhlak tercela kepada diri sendiri. Yang mana sebelumnya kita belajar tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri, yaitu tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan perilaku akhlak tercela anania, putus asa, ghadab, dan tamak sesuai ketentuan Islam. Kemudian yang kedua, siswa dapat menunjukkan dalil tentang larangan perilaku akhlak tercela anania, putus asa, ghadab, dan tamak. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi contoh perilaku seseorang yang memiliki perilaku akhlak tercela anania, putus asa, ghadab, dan tamak dalam kehidupan. Akhlak tercela ini merupakan perilaku buruk yang membawa dampak negatif bagi pelakunya dan bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Jadi akhlak tercela adalah merupakan akhlak yang wajib ditinggalkan. Sebab akhlak tercela ini hanya akan menimbulkan keburukan kepada seseorang yang melakukannya. Juga akhlak tercela dapat menjadikan seseorang jatuh dalam kehinaan baik di sisi Allah SWT maupun di sisi manusia. Langsung saja kita ke poin yang pertama, anania. Anania berasal dari bahasa Arab ana, yang berarti aku atau keakuan. Secara istilah, anania berarti sikap keakuan, sikap mementingkan diri sendiri, kurang memperhatikan orang lain. Dalam bahasa Indonesia, sikap seperti itu disebut egois. Anania termasuk penyakit hati yang apabila dibiarkan akan berkembang menjadi sombong, kikir, takabur, kemudian diiringi sifat iri dan dengki. Islam melarang umatnya bersikap anania dan mendidik umatnya pandai-pandai menghormati orang lain. Larangan bersifat anania dalam surat Al-Luqman ayat 18. Apabila kita sebagai generasi muda mau menghormati orang yang lebih tua, insya Allah kelak kita setelah tua, kita akan dihormati orang yang lebih muda. Semua wajib dihormati jika kita ingin dihormati. Nah, salah satu bentuk menghormati orang lain ialah menjaga diri agar tidak bersikap anania atau egois. Selanjutnya, bentuk-bentuk anania. Bentuk-bentuk atau ciri-ciri anania yang pertama adalah selalu ingin menang dalam pembicaraan bersama. Yang kedua, kurang menghargai pendapat orang lain walaupun dirinya benar. Yang ketiga, menonjolkan kemampuan dirinya di hadapan sesama manusia. Yang keempat, susah menerima saran dan kritik dari orang lain. Dan yang paling sering kita jumpai yaitu seseorang yang menghalalkan beberapa cara untuk mendapatkan semua keinginannya. Semua penyakit dapat mendatangkan bahaya. Nah, sifat maupun dan sikap anania akan mendatangkan bahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Berikut dampak negatif dari sifat anania. Yang pertama, tidak disukai dalam pergaulan karena dia meremehkan orang lain. Yang kedua, menurunkan martabatnya sehingga tidak disukai orang. Yang ketiga, terisolasi dari pergaulan masyarakat lingkungannya. Kemudian yang keempat, sulit menerima petunjuk kebenaran karena merasa dirinya adalah yang paling benar. Lalu yang terakhir, kelima, berdosa kepada Allah SWT karena Islam melarang sifat anania. Akhlak tercela putus asa. Putus asa berarti habis atau hilang harapan. Seseorang dikatakan putus asa apabila tidak lagi mempunyai harapan tentang sesuatu yang semula hendak dicapai. Putus asa juga merupakan sikap atau perilaku yang berarti bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu meraih dalam suatu harapan atau cita-cita.
dan ia tidak mampu berusaha melanjutkan keinginannya. Islam mendidik umatnya supaya tidak menjadi putus asa. Larangan putus asa ini bisa ditemukan dalam surat Yusuf ayat 87. Ingatlah bahwa bahwasanya putus asa tidak dapat menyelesaikan masalah sedikit pun. Jika kita mampu berusaha, usaha tersebut akan dinilai oleh Allah SWT. Nah, adapun ada hasil akhirnya, serahkanlah kepada Allah. Jadi jangan takut untuk menghadapi masalah, karena masalah dapat mendewasakan kita. Selanjutnya, bentuk-bentuk putus asa. Putus asa yang dialami seseorang dapat terjamin dalam sikap sebagai berikut. Yang pertama, bermalas-malasan setelah mengalami kegagalan dalam suatu usaha. Yang kedua, tidak bersemangat untuk meneruskan usahanya yang gagal. Ciri-ciri yang ketiga, tampak murung dan tidak memiliki gairah untuk berusaha lagi. Dan yang terakhir, keempat, mudah terpancing emosinya. Sehingga terkadang orang yang putus asa itu cepat marah, walaupun dengan sebab yang kecil. Selain itu, ciri-ciri orang yang putus asa yaitu suka berkeluh kesah dan pesimis. Kemudian dampak negatif dari sikap putus asa. Yang pertama, merugikan diri sendiri karena membuang waktu dan energi yang sebenarnya dimiliki. Yang kedua, susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat. Khawatir menanggung kegagalan lagi. Dan yang ketiga, telah terkena sifat-sifat kafir karena putus asa dari rahmat Allah SWT. Selain itu, dampak negatif dari putus asa yaitu tidak mampu mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Jadi jelas bahwa putus asa sangat merugikan diri sendiri. Poin yang ketiga dari akhlak tercela pada diri sendiri adalah ghadab. Ghadab berasal dari bahasa Arab ghadiba yaghdubu ghadaban, yang berarti merasa sangat tidak senang dan panas. Sedangkan menurut istilah, ghadab adalah melakukan perbuatan atau mengeluarkan kata-kata yang tidak senang secara emosional. Orang yang pemarah disebut ghadib. Dan ghadab ini termasuk sifat tercela, karena marah itu bersumber dari setan. Islam mendidik umatnya agar bersikap sabar, tidak mudah marah, kecuali apabila sudah keterlaluan. Larangan untuk bersikap ghadab kali ini bisa kalian temukan dalam surat Al-Imran ayat 134. Poin selanjutnya yaitu bentuk-bentuk ghadab. Kemarahan antara satu orang dan orang yang lain berbeda-beda. Ada yang marah melalui ucapan, ada yang marah melalui perbuatan, dan ada juga dengan diam. Ini ciri-ciri ghadab. Yang pertama, pandangan mata tajam, memerah, dan jarang berkedip. Yang kedua, wajah cemberut dan mudah terpancing emosinya. Lalu yang ketiga, susah diajak berbicara baik-baik. Yang keempat, terkadang dia melontarkan kata-kata kasar yang tidak enak didengar. Yang kelima, bertindak anarkis, merusak sesuatu yang ada di sekelilingnya. Lalu yang terakhir, keenam, orang yang marah bahkan kadang-kadang mengancam terhadap orang yang menyebabkan kecewa. Poin selanjutnya yaitu dampak negatif dari sikap ghadab. Dampak perilaku ghadab tidak hanya merugikan diri sendiri dan orang lain. Ternyata membiasakan diri dengan sifat ghadab juga tidak baik bagi kesehatan. Berikut dampak perilaku dari sifat ghadab yang harus kita ketahui. Yang pertama, tidak dapat berpikir secara tenang dalam menghadapi permasalahan. Yang kedua, mudah terkena tekanan batin, bahkan darah tinggi apabila hal itu terjadi.
Yang ketiga, susah menerima kebenaran dan saran karena emosinya sedang memuncak. Dan yang keempat, tidak dapat diajak berkomunikasi secara baik. Lalu yang terakhir, menimbulkan kekhawatiran apabila ia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sifat godop ini selain dapat menimbulkan kerugian materi karena melakukan perbuatan anarkis, sikap godop ini juga dapat menimbulkan orang lain sakit hati. Oleh karena itu, sebaiknya kita sebagai seorang muslim terus berusaha menghindari diri dari sifat tersebut. Sebagai orang yang beriman dan bertakwa, kita harus bisa meredam kemarahan dan kesabaran. Karena hati yang sabar akan membawa seseorang untuk berpikir secara cermat dalam menghadapi suatu permasalahan. Poin yang selanjutnya dari akhlak tercela kepada diri sendiri yaitu tamak. Banyak orang yang amat tamak untuk memiliki harta yang banyak agar sejahtera hidupnya. Karena besarnya sifat tamak, terkadang ia nekat berbuat sesuatu yang melanggar norma agama dan asusila. Kata tamak berasal dari bahasa Arab, tomi'ah, tomaat, tomaun, yang berarti rakus. Secara istilah, tamak berarti terlampau besar nafsunya terhadap keduniaan. Sifat tamak ini termasuk perbuatan tercela yang harus dihindari oleh setiap orang. Orang yang tamak tidak akan pernah puas dan selalu merasa kurang dari pemberian Allah SWT. Sifat tamak juga mendatangkan diri kepada sifat tercela, yaitu sifat kikir. Jadi sudah pasti orang yang tamak akan tercela dalam pandangan agama maupun sesama manusia. Islam mendidik umatnya agar tidak tamak terhadap keduniaan. Allah SWT menciptakan dunia ini sebagai sarana untuk kehidupan manusia. Tanpa harta, manusia susah hidupnya. Namun dengan harta pula, manusia dapat celaka. Larangan bersifat tamak ini bisa kalian temukan dalam surat Al-Munafikun ayat 9. Poin selanjutnya yaitu bentuk-bentuk tamak. Ciri yang pertama yaitu giat melakukan sesuatu apabila diperkirakan akan memperoleh hasil. Yang kedua, enggan melakukan sesuatu yang memerlukan biaya. Ciri yang ketiga, enggan mengeluarkan harta yang dimiliki untuk kegiatan agama dan kegiatan kemanusiaan lainnya. Yang keempat, menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan kekayaan. Dan yang terakhir, yang kelima, mau menerima tetapi enggan memberikan sesuatu kepada pihak lain. Orang yang tamak akan selalu berusaha mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan, padahal sebenarnya mereka telah memilikinya. Poin selanjutnya yaitu dampak negatif tamak. Dampak negatif yang pertama yaitu mudah terjerumus ke dalam kehidupan yang sesat karena keduniaan. Dampak negatif yang kedua, tercela dalam pandangan sesama manusia, karena biasanya orang yang tamak cenderung bakhil. Dampak negatif yang terakhir yaitu jauh dari petunjuk agama karena waktunya habis untuk memikirkan harta. Pada intinya, sifat tamak ini dapat menjadikan seseorang untuk melakukan segala hal cara demi harta yang mereka inginkan. Saat ini uang dan kekuasaan adalah segala-galanya bagi seluruh orang. Mereka rela melakukan apa saja untuk mendapatkan uang dan kedudukan tinggi. Mereka sudah tidak mempedulikan sesuatu yang hak maupun batil. Tujuan mereka hanya satu, yaitu keinginan material tercukupi. Sebagai umat Islam, sikap tersebut harus kita hindari. Untuk itu, perbanyaklah amal kebaikan dan beramal baik dan menjauhi amal buruk agar kita selamat di dunia maupun di akhirat.
Alhamdulillah, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.